Rangga nanti Febri ini di depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya yang sudah hadir? Sehat, Nak? Sehat? Sehat kabarnya? Iya, hidup. Iya, alhamdulillah. Hidup aja dulu apanya suaranya, nggak apa-apa. Ribut-ribut sedikit nggak apa-apa ya, karena kan masih nunggu-nunggu kawannya. Kita buka saja dulu pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana belajarnya di rumah? Terkhusus pelajaran matematika, bisa anak kelas 7A maupun kelas 7B mengikutinya. Maksudnya intinya mengerti enggak gitu. Ustazah mau tahu, ngerti enggak apa yang Ustazah ceritakan atau apa yang Ustazah kasih contoh soalnya, mengerjakan soalnya atau rumusnya. Ngerti enggak? Itu aja dulu Ustazah tanya. Ayo jawablah, Nak. Ngerti? Kalau nggak ada yang jawab, nggak usah lanjut. Ayo, jawab dengan penuh semangat. Kalau ngerti, ngerti Ustazah. Kalau tidak, tidak Ustazah. Alhamdulillah Ana ngerti Ustazah. Oh, Hilwani Az-Zahra ngerti. Kansa? Oh iya ya, beda-beda jawabannya pasti ya. Kansa? Kansa? Ngerti, Nak? Ya? Ngerti? Nggak ngerti juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Ngerti, Nak? Ngerti Ustazah. Ngerti, bagus. Aresa? Aresa Aulia? Ngerti, Nak? Iya, tentang perbandingan. Kita untuk ini perbandingan. Ngerti Ustazah. Iya, ngerti ya. Dua orang lagi coba Ustazah tanya. Alia Azizah? Alia Azizah, ngerti, Nak? Perbandingan? Ngerti ya? Kalau perbandingan senilai, dia rumusnya apa, Nak? A per B sama dengan C per D ya, baru silangkan ya. Nah, kalau Sophia Mumtazah, ini Sophia Mumtazah memang namanya atau nama kakaknya? Nama Ana Ustazah. Oh, berarti sama ya, ada juga Sophia Mumtazah. Sophia Mumtazah ngerti masalah perbandingan? Ngerti Ustazah. Kalau perbandingan berbalik nilai gimana, Nak, rumusnya? Perbandingan berbalik nilai. A per C sama dengan B per D. Iya, baru nanti kita kalikan juga ya, tapi dia berbalik nilai ya. Kalau berbalik nilai gampang, ingat saja, langsung kalikan saja. Misalnya 5 liter, bukan liter ya. Misalnya 30 orang pekerja, waktunya misalnya 20 hari, berarti langsung 30 kali 20. Jadi kalau mau selesai dalam 10 hari, berapa pekerjanya yang harus jumlah pekerjanya? Maka langsung aja X kali 10 gitu ya. X kali 10 sama dengan 30 kali 20. Jadi dia langsung dikalikan kalau berbalik nilai. Tapi kalau senilai, perbandingannya dibagikan gitu ya. Jadi sangat gampang. Yang penting sudah tahu ciri-cirinya ya. Kalau dia senilai, semakin banyak jumlah barang, maka semakin banyak harga yang dikeluarkan. Jadi dia kalau senilai, dia sejalan.
Kalau besar menjadi lebih besar, kalau kecil menjadi kecil. Itulah senilai. Kalau berbalik nilai itu tidak sejalan. Misalnya jumlah pekerjanya banyak, maka hari yang digunakan itu semakin sedikit. Semakin banyak jumlah pekerja, maka hari mereka menyelesaikan pekerjaan itu akan semakin sedikit. Itulah berbalik nilai. Banyak sedikit, sedikit banyak. Jadi ada kebalikan nilainya. Makanya disebut perbandingan berbalik nilai. Itu ciri-cirinya. Sebenarnya sudah perbandingan, saja lihat ya, sudah berapa orang nih yang hadir. Sudah banyak ya. Oke. Ini materi perbandingan, skala, perbandingan senilai dan berbalik nilai sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu aritmatika sosial ya, aritmatika sosial. Sebelum ke aritmatika sosial, Ustazah mau mana tadi ya? Oh ini ya. Nampak ini nak? Yang ini? Nampak kecil ya? Iya, Ustazah. Tapi nampak ya? Jadi Iya. oh ini belum di-download ya atau? Ini nampak? Nampak, Ustazah. Oke. Nampak, Ustazah. Besar, ini besar. Besar, Ustazah. Oke, ini salah satu punya teman kita. Ya, Ustazah tidak menyebutkan namanya ya, Ustazah acak saja. Ini 30 orang kemarin 8 hari gitu ya. Jalan dia kalau 8 hari. 40 orang berapa hari gitu. Tetapi yang ditanya adalah harinya. Maka kalau kita lihat ini disebut perbandingan berbalik nilai ya. Berbalik nilai. Maka langsung kita kalikan. Makanya 40 kali X 40 kali X 40X 30 kali 8 30 kali 8 240. Jadi X kita bagikan 240 bagi 40 jadi 6. Jadi kalau 30 orang waktu yang dibutuhkan 8 hari, 40 orang waktu yang dibutuhkan 6 hari. Jadi sangat gampang ya kan? Rata-rata sudah benar semua ya. Sudah benar semua. Oke, saja stop. Siapa yang benar? Tunjuk tangannya. Ayo. Ayo, tunjuk dulu tangannya. Angkat tangannya biar enggak ngantuk. Angkat tangannya. Anasa Aulia ini kembar ya? Iya, Anasa. Iya, Ustazah. Mana adiknya atau apa? Kembarannya mana? Yang Aresya, Ustazah. Oh. Aresya Aulia. Beda ini, beda HP ya? Iya, Ustazah. Oh, enggak sebelah-sebelahan. Enggak, Ustazah. Enggak ya. Oke. Jadi banyak ya yang benar ya. Ya, udah turun tangannya. Bagus ya. Sudah di grup, sudah pada dikumpulkan. Oke, sekarang kita masuk apa tadi judulnya yang mau kita masuk bab 2 semester 2. Bab satunya perbandingan, bab keduanya jadi dalam perbandingan kita belajar apa saja yang kita bahas. Dalam perbandingan apa saja yang kita bahas, Nak? Skala. Iya, bagus. Apalagi? Perbandingan senilai dan berbalik Iya, nilai. 2 jenis perbandingan yaitu senilai dan berbalik nilai ya, itu saja. Sekarang kita masuk aritmatika sosial. Ini dia. Nampak materinya? Nampak. Oke, ini dia. Jelas? Jelas? Ya. Jelas. Aritmatika sosial. Siapa yang kira-kira tahu pengertian aritmatika sosial? Ayo, siapa yang sudah pernah dengar atau sudah pernah membaca atau sudah mengetahui aritmatika sosial?
Kalau sosial tahu ya, kita sudah tahu kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang memerlukan orang lain di lingkungan kita. Kita butuh teman, kita butuh tumbuh-tumbuhan, kita butuh hewan ya untuk kelangsungan hidup. Pelajaran IPA gitu ya, atau IPS juga ya, makhluk sosial. Aritmatika itu apa? Siapa yang sudah tahu boleh? Alia Sakira, Noya, apa nak? Penerapan dari dasar-dasar perhitungan ya Ustaz. Penerapan dari dasar-dasar hitungan. Iya, bisa. Aritmatika ya. Kalau ada kata matika itu atau matematika berarti perhitungan. Jadi aritmatika ini adalah salah satu ilmu di dalam pembelajaran matematika yang mengenai atau menghitung daripada proses sosial. Apa proses sosial itu tadi? Penjualan, pembelian, ya kan? Nah, ini dia. Penjualan, pembelian, untung rugi, kemudian nanti ada lagi diskon, ya kan? Rabat atau tara dan bruto dan neto. Ini juga sudah pernah ya. Kemudian kalau kita tahu juga misalnya dalam dunia perbankan ya, dalam dunia perbankan bunga tabungan ya, walaupun bunga tabungan ini haram ya, tapi sekedar kita ketahui saja ya bagaimana proses perhitungan mereka gitu ya, bunga tabungan atau bunga bank. Oke, ini dia. Inilah yang akan kita bahas di aritmatika sosial. Ya, ilmu dalam matematika yang mempelajari proses perhitungan dalam kehidupan sosial ya, terutama yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Itu yang paling sering. Dari kita dari pagi ya, ibu kita misalnya ke pasar, ke pajak, membeli sayuran, membeli belanja, itu sudah menggunakan ilmu aritmatika sosial. Kemudian kalau mau lebaran lagi, siapa yang suka belanja mencari diskon? Itu juga diskon atau rabat. Itu kita cari itu diskon yang paling besar. Kalau bisa diskon 30% plus 50%, ya kan? Oke, siapa yang suka nyari diskon dulu? Hani mana Hani? Hani, kok nggak dihidupkan kameranya nak? Bisa saja minta tolong hidupkan kameranya, biar saja nampak wajahnya. Oh, ini si Hani, ini si Raisa, ini si Anissa, ini si Altah ini ya, Firsa, Subra apa ini? Noya, Padita. Ayolah dihidupi kameranya. Ini Nayara, Sahnas, Fatia, Naila, Aresa, Safira, kan saja udah nampak wajahnya. Mutia, hidupi suaranya nak, hidupi dulu suaranya. Mutia pernah nggak kalau mau lebaran belanja, beli baju lebaran? Pernah Ustaz. Pernah nggak yang kira-kira kalau kan sering ada diskon itu ya, kira-kira bisa nggak ngitungnya? Pasti nanti sebagai seorang siswa, seorang pelajar, pasti orang tua kita itu akan menanya kepada kita, ya kan? Misalnya kita pergi misalnya membeli sarung gitu ya, sarung untuk kerabat kita. Rupanya ada diskon tertera. Pasti nanti orang tua kita akan tanya kepada kita. Karena kita dianggap orang tua kita seorang pelajar, seorang siswa, pasti lebih cepat menghitungnya. Pernah Mutia? Enggak pernah. Pernah ya kan? Pasti nanyanya ke kita. Kalau ada kakak kita mungkin yang SMA atau apa, pasti nanya ke kakak kita. Jadi orang tua itu percaya kepada anaknya dalam proses menghitung.
Orang tuanya yakin anaknya itu lebih cepat atau lebih pintar dari orang tuanya dalam proses berhitung. Karena dia masih dalam proses belajar. Makanya harus kita pelajari. Nanti jangan sampai orang tuanya tanya, nggak tahu. Jadi orang tuanya, loh kok nggak tahu, nggak dipelajari gitu, atau nggak diajarkan menghitung diskon atau rabat. Seperti itu ya. Jadi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baca dulu, kita bahas dulu ya rumusnya. Masalah contohnya nanti. Aisyah Akila, baca nak dari bagian A sampai rumus rugi. Ayo Aisyah Akila Jahia. Tunggu Iya, dulu. Ustazah. Iya, Aisyah, di mana rumahnya Aisyah? Kurang hafal alamatnya, Ustazah. Loh, kok kurang hafal? Jadi bingung nih Ustazah. Tinggal di mana rupanya? Tinggalnya aja, misalnya Medan Johor gitu, atau Medan Tuntungan. Hah? Jalan Eka Surya. Oh, Jalan Eka Surya, berarti Medan Johor. Kelahiran Medan, Enggak, Ustazah. Oh, di sini tinggal sama siapa? Sama Umi, Ustazah. Oh, sama orang tua. Udah lama tinggal Iya, di Eka Surya, berapa tahun? Baru pindah bulan 7 kemarin, Ustazah. Oh, bulan 7, berarti baru hitungan bulan ya, belum ada 1 tahun ya. Iya, Ustazah. Baru sekitar 6 atau 7 bulan ya. Oke, jadi belum hafal ya. Tapi kalau bilang Eka Surya udah pada tahu, Jalan Eka Surya. Eka Surya di mananya? Kurang hafal, Ustazah. Oh, Eka Surya kurang hafal. Pajak GGBC tahu? Enggak, Ustazah. Oh, nggak tahu, berarti orang rumahan ini ya. Belum pernah ke bantu orang tuanya ikut ke pajak belanja? Belum? Pernah sesekali, Ustazah. Oh, sekali-sekali. Oke, baca Aisyah, silahkan nak baca. Yang dari A, Ustazah. Iya, dari A sampai ini ya, rumus rugi. Oke. A. Harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. 1. Harga pembelian yaitu harga yang didapatkan oleh seorang pedagang ketika membeli barang-barang dagangan. 2. Harga penjualan yaitu harga yang ditentukan oleh seorang pedagang ketika menjual barang-barang dagangan ke pembeli. 3. Untung atau laba terjadi jika harga penjualan lebih besar atau lebih tinggi daripada pembelian. 4. Rugi terjadi jika harga penjualan lebih kecil atau lebih rendah daripada harga pembelian. Oke, stop dulu. Stop ya. Ustazah mau nanya sama Kansa. Aisyah sudah membaca. Ketika teman kita membaca, kita pasti ikut juga membaca. Kemudian kita harus berusaha memahami. Itu yang paling penting. Dalam proses belajar, kita harus memahami. Jadi kalau hanya sekedar membaca, kita tidak memahami, maka dia akan lewat begitu saja. Maka bagaimana memahaminya? Coba Kansa. Ustazah ya, misalnya membeli sebuah buku dengan harga 56.000. 56.000 itu Hansa harga apa? Harga penjualannya, Ustazah. Ustazah membeli sebuah buku dengan harga 56.000. Sama Ustazah itu harga buku itu harga apa? Ini ceritanya Ustazah. Bukan tokonya. Harga apa, Nak? Harga pembeliannya, Ustazah. Iya, harga pembeliannya. Bagus. Kemudian Ustazah menjual buku itu kembali. Ingat ya, 56.000. Menjual buku itu kembali kepada teman Ustazah dengan harga 50.000. Dengan harga 50.000. Misalnya udah Ustazah siap baca, Ustazah jual kembali dengan harga 50.000. 50.000 itu harga apanya, Nak? 50.000 itu harga penjualan, Ustazah. Iya. Di sini dalam kondisi jual beli buku ini, Ustazah mengalami apa? Ada 2, kalau tidak untung rugi. Rugi, Ustazah. Mengalami rugi. Berapa kerugian yang Ustazah dapat?
Yang Ustazah dapat kerugiannya 6.000 Iya. Ustazah. 6.000. Berarti kenapa Kansa mengatakan Ustazah rugi? Kenapa Kansa mengatakan Ustazah rugi? Karena apa Ustazah? Karena itu harga penjualan lebih kecil dari daripada harga pembelian, gitu ya. Tetapi kalau Ustazah jual buku itu dengan harga 70.000, berarti Naipa Ustazah apa? Ustazah jual 70.000, nggak jadi 50.000, berarti Ustazah mengalami apa? keuntungan. Iya, untung ya. Berarti untung itu harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Oke, di sini sudah dijelaskan konsepnya secara jelas, tinggal kita memahaminya. Oke, untung. Baca Aisyah kembali rumus untung. untung, syarat, harga penjualan, harga pembelian. Ini tandanya lebih besar ya cara membacanya. Oh iya, Ya, baca Nak. harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Untung, harga penjualan sama dengan harga pembelian. Bukan, untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian, gitu ya. Oke, lanjut. Persen, Iya. untung sama dengan, Ya, boleh dibaca persen atau lebih lengkapnya persentasi. Persentasi untung sama dengan, ulangi, persentasi untung sama dengan untung per harga pembelian kali. dikali 100%. Iya, lanjut. Rugi. Rugi, syarat, harga penjualan lebih Iya. kecil dari harga pembelian. Iya. Rugi sama dengan harga pembelian lebih kurang dari harga penjualan. Persentasi rugi sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%. Iya. Jadi ini rumusnya ya. Kalau kita mau cari untung, kita kurangkan harga penjualan kurang harga pembelian. Oh, dapat untungnya sekian misalnya. Kita mau buat dia dalam persentase untung, maka masukkan untungnya berapa tadi per harga pembelian. Per harga pembelian, bukan harga penjualan ya, tapi pembelian kali 100%. Begitu juga ingin mencari rugi, harga pembelian kurang harga penjualan. Seperti tadi, Ustazah beli buku 56.000, Ustazah jual 50.000, berarti Ustazah rugi 6.000. Maka di sini tulis 6.000 per harga pembeliannya 56.000 kali 100%. Kalau Ustazah mau cari persentase untung. Oke, ini masih rumus-rumus saja kita pahami. Di rumus persentase untung, persentase rugi, ada yang mau bertanya? Silahkan. Gak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Harga penjualan dan harga pembelian. Baca dulu siapa ya yang belum pernah. Hani Fazila Nasution. Hani Fazila Nasution. Buka kameranya Hani. Hani. Silahkan baca Hani. Hadir Hani. Noya mana? Ada Noya? Noya? Noya, ada Noya? Oke, Kalisa Azka. Kalisa Azka. Baca Nak. Harga penjualan dan harga pembelian, silahkan. Harga penjualan dan harga pembelian. Jika untung, harga penjualan, harga pembelian ditambah untung. Harga pembelian, harga penjualan dikurang untung. Iya. Jika rugi, harga penjualan sama dengan harga pembelian kurang rugi.
Harga pembelian sama dengan harga penjualan tambah rugi. Iya, gampang ya. Kalau kita mau cari, kalau jika mengalami keuntungan, berarti kita mau cari harga penjualannya, harga pembelian tambah untung. Nah, misalnya Ustazah mau untung 10.000. Ya, Ustazah beli buku misalnya 50.000, mau dapat untung 10.000, maka Ustazah tambahkan 50.000 tambah 10.000. Jadi harus jual 60.000 gitu. Tapi kalau mau cari harga pembelian, harga penjualan kurang untung. Jika kondisinya rugi, maka harga penjualan, mau mencari harga penjualan, harga pembelian kita kurang sama ruginya. Ya, misalnya harga pembeliannya tadi 50.000, rugi 10.000, maka harga penjualan 50.000 kurang 10.000. Jadi jualnya 40.000 gitu ya. Oke, harga pembelian gitu juga, harga penjualan tambah rugi. Ya, harga penjualnya tadi 40.000, berarti ruginya 10.000, berarti harga belinya 50.000. Jadi mana yang diketahui, mana yang ditanya, bisa kita cari ketika kita sudah tahu rumusnya. Itu dia. Rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Oke, sini udah ada keterangannya ya. Apa itu bruto, apa itu neto, apa itu tara. Coba baca untuk poin berikutnya. Yang nggak buka-buka kamera nih Ustazah suruh ya. Nala Inaya, mana Nala Inaya? Nala Inaya. Fatia Alza. Ayo baca dulu. Alza, baca. Rabat, diskon. Rabat, diskon, bruto, tara, dan neto. Rabat atau diskon adalah potongan harga. Lanjut. Diskon sama dengan harga semula kurang harga yang dibayar. Iya. Persentase diskon sama dengan diskon per harga semula dikali 100%. Oke, lanjut baca. Bruto adalah berat kotor barang. Neto adalah berat bersih barang. Iya. Tara adalah berat kemasan. Oke, rumusnya baca. Bruto sama dengan neto tambah tara. Neto sama dengan bruto kurang tara. Tara sama dengan bruto kurang neto. Persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Oke, ya. Bagus ya. Jadi ini sudah rumus-rumusnya sudah semua kita baca. Saja terangkan sedikit masalah diskon, bruto, tara, dan neto. Diskon itu kita kenal dengan potongan harga ya. Jadi kalau mencari diskon, harga semula dikurang harga yang dibayar. Misalnya gini, kita mau cari diskonnya berapa ini? Berarti harga semula berapa? Misalnya kita beli baju, misalnya harga semulanya 250.000. Ya, misalnya ini baju sekolah, harga semulanya 250.000. Karena ada diskon, ya ada diskon, misalnya diskonnya 20%, ya 20%. Berarti kita hanya bayar 160.000, maka 200.000 dikurang 160.000, maka hasilnya 40.000. 40.000 itulah diskonnya, ya. 40.000 itulah diskonnya. Maka persentase diskon sama, carinya seperti ini. Diskon per harga semula kali 100%. Per harga semula ya, bukan harga yang dibayar. Kalau untung rugi tadi harga pembelian. Ingat saja, untuk di bawah harga pembelian, kalau untuk diskon harga semula atau harga awal atau harga barang awal gitu ya. Kalau bruto itu berat kotor, neto berat bersih, tara berat kemasan. Ibaratkan kita membeli beras, itu sudah tertera berapa brutonya. Misalnya beras 30 kilo, itu brutonya 30 kilo,
Tapi netonya misalnya 29,5 kg, sedangkan taranya 0,5%. Berarti tara itu berat goninya sama mungkin berat entah ada ampas-ampasnya ya atau padi-padinya sedikit gitu. Jadi 0,5% itu 0,5 kg itu adalah taranya. Mencari bruto, neto tambah tara. Neto bruto kurang tara. Tara bruto kurang neto. Jadi rumus-rumus ini kita gunakan dalam pengerjaan soal. Persentase tara gitu juga. Tara per bruto. Bukan tara per neto ya, tapi tara per bruto kali 100%. Jadi inilah rumus-rumusnya. Oke, sudah habis waktunya, Nak. Nanti dicatat di buku catatannya rumusnya ya. Ini maksudnya ini udah singkatannya saja nih. Jadi nanti minggu depan kita tinggal bahas contoh. Sudah bahas contoh, kita masuk ke dalam bunga tabungan ya. Walaupun bunga tabungan ini kita sudah tahu hukumnya, tapi kita pelajari bagaimana proses berhitungnya saja. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saja tutup? Silahkan. Silahkan, Nak. Berapa orang nih? 32. Nggak ada satu kelas ini ya, belum ada satu kelas. Semakin hari semakin berkurang yang Zoom ya. Mungkin ada kendala. Kita berhusnudzon saja ya. Semoga memang ada kendala jaringan atau kuota atau keperluan atau kegiatan yang lain. Oke. Tidak ada, kita tutup dengan doa penutup majelis. Kita baca sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa ya, Nak, dicatat yang rapi rumus-rumusnya, kemudian dibaca kembali ya. Ini mengulang-ulang pelajaran SD ya. Jadi dibuat yang rapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pakai H. Apanya? Fauzia. Oh, ngegas lagi. Ini udah tua. Itu lah bentar lah. 5 menit ya? Belum mana siapa? Minta kertas itu, Pep. Kasih ya, Pep. Sakit hati suami ini. Sakit suami ini. Masih ya, Pep? Tapi kemarin datang ke rumahnya. Ini belum dienteng. Ya, mampus denger lagi.